Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat bernafas dan melaksanakan perkuliahan sampai saat sekarang ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada bimbingan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menampilkan hasil diskusi mengenai kontrol atau pengendalian sosial dan penegakan hukum. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Nurtania Bakti. Yang kedua adalah Rani Febrina. Yang ketiga adalah Astri Juli Mutia. Yang keempat Nurul Izati. Dan yang kelima adalah Aisyah Yuniar. Dalam pembahasan mengenai pengendalian atau kontrol sosial ini, kita akan membahas mengenai 4 pembahasan. Yang pertama adalah definisi dan fenomena kontrol sosial. Yang kedua, jenis-jenis kontrol sosial. Yang ketiga, bentuk-bentuk kontrol sosial. Dan yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas kontrol sosial. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi kontrol sosial atau pengendalian sosial. Definisi kontrol sosial. Definisi kontrol sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut E.A. Ross. Ia mengatakan bahwa kontrol sosial mencangkup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan dan memelihara ikatan sosial. Yang kedua, menurut Peter L. Berger, ia mengatakan bahwa kontrol sosial merupakan berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk mendidik orang yang membangkang atau masyarakat atau para anggota yang membangkang. Pengertian kontrol sosial atau pengendalian sosial menurut Rorschach. Ia mengatakan bahwa pengendalian sosial sebagai istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak terencana yang mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan kebiasaan kelompok tempat mereka tinggal. Dan yang keempat adalah pengertian pengendalian atau kontrol sosial menurut Sujana Sukanto. Sujana Sukanto mengatakan bahwa pengendalian atau kontrol sosial merupakan suatu proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, bahkan memaksa masyarakat agar dapat mematuhi nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang berlaku. Jadi, dapat kita pahami bahwa pengertian dari kontrol sosial atau pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat, baik itu yang direncanakan maupun tidak direncanakan, dengan tujuan agar masyarakat tersebut mematuhi nilai-nilai, norma-norma, dan kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena kontrol sosial. Orang tua yang mendidik anaknya sambil menumbuhkan kesadaran pada anak. Anak dididik untuk bisa menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, dan mencegah anak melakukan pelanggaran terhadap norma. Keberadaan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang dibuat untuk keselamatan masyarakat. Nasihat yang diberikan oleh guru bimbingan konseling sebagai upaya pengendalian sosial secara preventif. Guru mengedukasi setiap siswa untuk menjauhi penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang yang bisa menghancurkan masa depan. Guru yang mengajar agama, budi pekerti, serta tata krama di dalam kelas. Hal tersebut bisa diselipkan saat melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Baiklah, saya Nurul Izati akan melanjutkan poin nomor 2, yaitu tentang jenis-jenis kontrol sosial. Jenis-jenis kontrol sosial menurut Naruko dan Suyanto yaitu pertama,
Kontrol sosial preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan atau dalam versi mengancam saksi atau upaya pencegahan terhadap penyimpangan nilai dan norma. Jadi, usaha kontrol sosial ini bersifat preventif dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan. Yang kedua, kontrol sosial represif, yaitu kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan dalam versi menjatuhkan atau membebankan saksi. Kontrol ini berfungsi untuk mengembalikan kesaksian yang terganggu akibat adanya pelanggaran atau perilaku menyimpang. Selain itu, kontrol sosial dilakukan pada masyarakat yang berada dalam keadaan tentram, akan tetapi Narwoko dan Suryanto juga mengungkapkan bentuk kontrol sosial preventif dan represif sudah tidak lagi berfungsi, yaitu pertama, kontrol sosial persuasif. Cara persuasif lebih menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, kontrol sosial koersif. Artinya, cara koersif lebih menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekerasan fisik. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk dari pengendalian sosial. Di sini ada 4 macam bentuk-bentuk dari pengendalian sosial. Yang pertama yaitu agama atau gosip, yang kedua teguran, yang ketiga sanksi atau hukuman, dan yang keempat pendidikan dan adat istiadat. Kita masuk ke dalam bentuk pengendalian sosial yang pertama, yaitu tentang agama. Agama mengajarkan kepada seluruh manusia untuk menjaga hubungan baik antara manusia sesama manusia, manusia dengan makhluk lain, dan manusia dengan Tuhan. Hubungan yang baik dapat dibina dengan cara menjalankan segala perintah Tuhan dan sekaligus menjauhi segala larangannya. Melalui agama, ditanamkan keyakinan bahwa melaksanakan perintah Tuhan merupakan perbuatan baik yang akan mendatangkan pahala. Sebaliknya, jika melanggar larangan Tuhan, merupakan perbuatan dosa yang akan mendatangkan siksa. Yaitu gosip. Gosip sering juga diistilahkan dengan desas-desus. Gosip merupakan memperbincangkan perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang tanpa didukung oleh fakta yang jelas. Gosip tidak dapat diketahui secara terbuka, terlebih-lebih oleh orang yang merupakan objek gosip. Namun demikian, gosip dapat menyebar dari mulut ke mulut sehingga hampir seluruh anggota masyarakat tahu dan terlibat dalam gosip. Karena sifatnya yang laten, biasanya orang yang sangat menjaga agar tidak menjadi objek gosip. Selanjutnya yaitu teguran. Teguran merupakan kritik sosial yang dilakukan secara langsung dan terbuka sehingga yang bersangkutan segera menyadari kekeliruan yang telah diperbuat. Bentuk yang selanjutnya yaitu sanksi atau hukuman. Pada dasarnya, sanksi atau hukuman merupakan imbalan yang bersifat negatif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dianggap telah melakukan perilaku menyimpang. Itu pendidikan. Pada dasarnya, sanksi atau hukuman merupakan imbalan yang bersifat negatif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dianggap telah melakukan perilaku menyimpang. Yang selanjutnya yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah seperangkat prosedur yang muncul secara bertahap tanpa adanya pejabat yang berkuasa yang menyatakan atau memaksakan berlakunya. Baiklah, saya akan melanjutkan poin yang keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas kontrol sosial. Ada 5 faktor yang ikut menentukan sampai seberapa jauhkah sesungguhnya suatu usaha kontrol sosial oleh kelompok masyarakat itu bisa dilaksanakan secara efektif, yaitu 1. Menarik tidaknya kelompok masyarakat itu bagi warga-warga yang bersangkutan. 2. Otonom tidaknya kelompok masyarakat itu. 3. Beragam tidaknya norma-norma yang berlaku di dalam kelompok itu. 4. Besar kecilnya dan bersifat anomi tidaknya kelompok
masyarakat yang bersangkutan. 5. Toleran tidaknya sikap petugas kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi. Sekian, terima kasih.